Sila dikasih tas mewah Sila dikasih tas dari Ivan Gunawan. Siapa tuh namanya tuh? Coba Uncle, anak SMA pakai tas Hermes Aku udah mau kuliah, Uncle. cocok nggak? Enggak kan? Enggak. Belum Emang saatnya. bunda Hermes doang? Dia emang bunda semuanya tasnya Hermes. Gak cocok. Cocok? Nggak cocok lah tas 180 juta. Ih, cocok banget. Cocok kan? Kan? Ini aja nih. Tuh kan? Tuh kan, bohong bunda. Nih. Ini aja nih, mau nggak buat sekolah? Itu apa? Itu apa? Coba pakai selempangin. Gila, jangan gila, jangan gila, jangan gila, nggak cocok. Udah cepat keluar, keluar, go, 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 go. Bagus ya sebenarnya. Kita kesini lagi besok. Go, go, go. Saya punya bukti. Kalau saya dibilang pansos, seharusnya dari dia bercerai saya udah ngomong. Bercerai dengan yang mana nih? Suami Yang mana kemarin nih? Angga. Oh, oke. Kalau ini lebih parah lagi. Kalau saya memang mau pansos, justru dia yang nyuruh. Kak Indah bikin status itu loh yang foto aku dipukul itu Mas Fatur Cage sudah bikin. Kak Indah bikinin tuh kalau Kak Indah mau naik kan mau jadi caleg juga sekaligus membela para wanita. Bikin di situ kan di situ bahwa ini salah satu bukti dari bukti foto adik aku. Ini salah satu bukti foto dari Mami nih ketika yang katanya nggak pernah KDRT adikku di fotonya gitu. Ini saya disuruh nyerlang SJ. Waduh, kaitannya panjang nih dengan mantan suami. Saya disuruh nyerang SJ. Justru dia yang menyuruh saya. Iya, betul. Ini sudah lama sekali. Itu tahun berapa? Ini sebelum saya ke kejadian Bali. Oh, oke. Tapi di tahun 23. 23, oke. Ini sebelum saya ke Bali. Kata dia, memang saya kan ini sebelum ke Bali. Jadi udah berapa bulan lalu, sudah lama sekali. Kalau saya memang tipe orang yang pansos, ini sudah saya lakukan. di-share, ya, dari awal. Adakah media saya bicara tentang ini? Saya mau bertanya, adakah saya bicara ke media tentang ini? Nggak ada sama sekali. Kata dia, Kak Indah kan mau nyalek. Ini bisa ngeramein nama Kak Indah. Kak Indah bilang ini foto adikku. Dia sendiri menganggap diri dia adik aku kan? Apakah aku tidak dekat sama dia artinya? Apakah Dewi lupa? Apakah Dewi lupa semuanya Dewi? Apakah Dewi sejahat itu sama aku? Aku gak pernah ngulitin Dewi. Yang aku bicarakan itu cuma pokok-pokoknya kita kembali. Setelah itu pulang umroh aku tidak sekali Wi. Dan ketika aku WA Dewi tanggal 15 malam itu aku hanya WA kekecewaan aku. Kekecewaan aku sampaikan, dibaca sama dia kok, tapi tidak dibalas. Dan dia punya 2 handphone. Dia bikin voice note ketika dia tahu nanti malam saya mau press con, siang ini dia voice note saya banyak sekali. Tidak ada yang saya buka lalu saya blokir. Sudah terlambat semuanya. Iya, betul. Ingat Dewi, saya tidak pernah pansos sama kamu. Ingat Wi, kalau kamu menganggap aku adalah kakakmu dan kamu juga sendiri selalu menganggap kalau kamu tuh adalah adikku gitu. Jadi walaupun mungkin kamu mau balik lagi, apa salahnya Wi? Kamu bilang sama laki-laki itu bahwa aku yang suruh Kak Indah, bukannya aku yang benar-benar mematai kamu gitu. Jadi harusnya laki-laki ini juga berpikir panjang. Berpikir panjang kalau misalkan dia memusuhi saya, apa akibatnya? Harusnya laki-laki ini juga jangan berkata bohong. Dia berkata bohong kalau Dan dia malah memperkeruh suasana. laki-laki ini bilang memang sama Dewi katanya dia tidak pernah sama perempuan. Berarti laki-laki ini kan bohong. Kalau saya, jangankan sumpah Al-Quran, sumpah pocong atau sumpah apapun yang tertinggi, saya berani. Karena saya memang melihat dia dengan perempuan berpelukan, bukan dia berpelukan dengan laki-laki. Kalau misalkan dia berpelukan dengan laki-laki, saya akan bilang dia berpelukan dengan laki-laki. Oke, Mbak Indah,
kita tetap berharap bahwa ini akan menjadi damai dan tidak sampai ke ranah hukum. Tapi mungkin nanti seperti yang tadi aku bilang, kita perlu cross check lagi seberapa perlu sih ini masuk ke ranah hukum. Terima kasih Mbak Indah sudah datang, sudah cerita. Agak menyedihkan dan miris memang, persahabatan sekian lama kemudian hanya rusak dalam satu momen yang sangat singkat. Semua orang mungkin berubah karena pikirannya yang terbuka atau mungkin hatinya yang terluka. Tapi kita tidak tahu nih siapa yang pikirannya terbuka, siapa yang hatinya terluka. Yang pasti di sini ada Mbak Indah Sari yang mungkin masih mengharap persahabatan itu bisa kembali ya Mbak ya. Tapi kan aku sakitnya itu sampai Iya, banget sakit itu karena memang apa? Dia kalau live terus kulitnya memojokkan. parah banget, memojokkan. Aduh, apakah saya balas? Saya hanya Tidak perlu. ketika saya dikasih sama orang link, saya cuma sakit, cuma astagfirullahaladzim. Apakah saya balas Istighfar. dengan live? Saya bilang, seperti lawan yang sebelumnya Iya. itu, atau saya maki-maki, atau saya kata-katain dia. Saya tidak pernah menyebutkan nama dia dengan sebutan yang jelek seperti yang di sana menyebutkan dia dengan kata-kata Betul. apa gitu. Yang Saya tidak tidak pantas. pernah. Saya tidak pernah seperti itu. Saya bisa kalau misalkan saya balas, tapi saya berpikir saya cuma di sini saya hanya mau klarifikasi tentang kemarin itu. Saya baik-baik kok. Iya. Saya gentle antara Dewi dan saya WA. Iya. Tapi kok Pokoknya dia malah malah live. menjadi-jadi. Pokoknya semua yang dilakukan pihak sana mungkin tidak perlu dibalas dengan hal yang buruk juga. Sampai- tidak perlu juga membalas atau memperkeruh dengan suasana-suasana lain. Ya sudahlah, kita kalau tadi Mbak Indah sedang belajar untuk Iya, itu menjadi dia. lebih Makanya baik. saya Mungkin bilang, ini bagian dari ujian ya Mbak ketika Indah. saya Ya? pulang, saya mau damai hidup saya. Tapi kok ini serangan yang luar biasa buat saya, yang lebih parah lagi. Dia bilang, perempuan itu ya, waktu dulu pansos sama SJ, saya tidak pansos dengan SJ. Ketika SJ di dalam memang saya yang menemani dia oke. selalu. Dan ketika SJ keluar, katanya saya dibilang pansos. Saya itu menjemput SJ. Iya. Ketika saya menjemput di situ memang sudah banyak wartawan, bukan dibilang pansos jemput SJ, undang-undang wartawan. Tidak ada yang mengundang wartawan. Di situ ketika SJ keluar memang itu wartawan sudah banyak sekali. Seperti itu. Jadi kenapa ini jadi dia live-nya jadi Memblunder ibarat kata kemana-mana, memblunder emang, kemana-mana, ya, betul. dan dia seperti ngomongnya nggak jelas. Ya kalau fakta, kalau tidak fakta kan adalah itu fitnah dan mencemarkan semua nama baik saya. Oke, Mbak Indah.